Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat. Di tengah luka yang belum kering akibat bencana alam di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Bukan sekadar kunjungan simbolik, melainkan rapat terbatas yang syarat pesan politik dan kemanusiaan. Di lokasi bencana, negara hadir, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan keputusan. Rapat terbatas itu digelar langsung di kawasan terdampak. Presiden duduk satu meja bersama para menteri dan pejabat strategis negara. Tidak ada protokoler berlebihan. Yang ada hanyalah pembahasan serius tentang keselamatan rakyat, pemulihan wilayah, dan kecepatan kerja pemerintah di lapangan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan satu hal penting. Negara tidak boleh lamban saat rakyat berada dalam penderitaan. Setiap kementerian diminta bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab. Bantuan logistik, pemulihan infrastruktur, hingga jaminan keamanan warga menjadi fokus utama pembahasan. Namun di tengah kerja itu, Presiden juga menyinggung hal lain yang tak kalah krusial, fitnah. Kunjungan kemanusiaan ini justru diseret ke ruang gelap opini. Di sejumlah media dan kanal informasi, muncul tudingan yang menyudutkan Presiden, mulai dari tuduhan pencitraan hingga narasi politisasi bencana. Presiden Prabowo tidak terpancing, tidak meledak, tidak menyerang balik. Dengan nada tenang namun penuh tekanan moral, Presiden menyampaikan satu kata yang menggema kuat. Buktikan. Satu kata itu bukan pembelaan, itu tantangan terbuka. Presiden menegaskan bahwa kerja pemerintah bisa dinilai langsung di lapangan, bukan di balik layar opini. Biarkan rakyat melihat sendiri, biarkan hasil yang berbicara. Sikap ini mengirimkan sinyal politik yang jelas ke seluruh jajaran pemerintahan. Kerja nyata lebih kuat daripada 1000 klarifikasi. Kejujuran di lapangan lebih bernilai daripada polemik di media sosial. Langkah Presiden Prabowo ini mempertegas arah kepemimpinannya. Tegas, terbuka, dan berani diuji. Di tengah bencana alam Sumatera, negara tidak hanya hadir untuk membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga untuk menjaga akal sehat publik dari kabut fitnah. Rapat terbatas ini bukan sekadar agenda darurat. Ini adalah pesan bahwa dalam krisis, kepemimpinan diuji. Dan hari ini, Presiden memilih menjawab tudingan dengan kerja, bukan kata-kata. Kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk
difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya percaya dengan bukti, evidence based. Itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, ia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa, dilapisi di bawahnya seng, ya, tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin ya, mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan.